teman-teman, sekarang kita berada di Desa Wisata Pandansari, Bendungan Krompeng. Let's go! Halo teman-teman, kali ini kami berada di Bendungan Kopeng, tepatnya di Desa Wisata Pandansari, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Bendungan Kopeng ini biasa dijadikan masyarakat setempat Kabupaten Batang sebagai sarana wisata, rekreasi, maupun sarana olahraga. Selain Bendungan Kopeng, Desa Wisata Pandansari juga terdapat base camp dan outbound yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata di Desa Pandansari. Kali ini kelompok kami akan mengeksplor Desa Wisata Pandansari. Penasaran bagaimana keseruannya? Yuk simak video berikut ini. Desa Wisata Pandansari, Kecamatan Warungasem, terletak sekitar 15 km sebelah barat Kota Batang. Desa Wisata Pandansari dirintis sejak tahun 2013 dan dipelopori oleh kelompok pecinta alam Kopal Etom yang diketuai oleh Bapak Aminuddin. Tujuan dikelolanya Desa Pandansari oleh kelompok pecinta alam Kopal Etom adalah memanfaatkan potensi alam secara proporsional serta membantu pelestarian lingkungan alam sekitar. Juga sebagai wadah untuk para pemuda desa dalam berkarya dan berkreasi, mulai dari bidang sosial ekonomi, budaya, hingga pariwisata. Secara resmi pada tahun 2020, Desa Wisata Pandansari mendapatkan SK dari Bupati Kabupaten Batang. Desa Wisata Pandansari juga telah melakukan berbagai bentuk kerjasama dengan beberapa instansi seperti pemerintah Kabupaten Batang melalui Disparpora Batang, dengan PLN dalam kegiatan CSR, dengan Himpaudi, dengan Puskesmas Warungasem Kabupaten Batang, juga dengan Polsek Warungasem. Selain itu, Desa Wisata Pandansari juga bekerja sama dengan beberapa biro pariwisata dengan lembaga pendidikan dan juga lembaga masyarakat yang lain. Spend the summer or a lifetime with me. Let me take you to the place where your dreams told me. Do you feel the love? Boy, you got me hooked onto something. Who could say that they saw us? Come and tell me. Do you feel the love? Spend the summer or a lifetime with me. Let me take you to the place where your dreams told me. Do you feel the love? 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 Hutan Kota Rajawali terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Hutan Kota Rajawali dipenuhi dengan berbagai tanaman seperti pohon jati. Sebelum memasuki ke area hutan Kota Rajawali, kita harus mematuhi protokol kesehatan seperti memakai hand sanitizer dan disediakan pula masker.
Hal yang unik dan menjadi ciri khas dari hutan kota Raja Wali, terutama saat Minggon Jatinan, yaitu menggunakan mata uang kreweng. Satu kreweng seharga Rp2.000. Untuk masuk ke tempat wisata ini, pengunjung tidak perlu membayar tiket. Hanya saja, pengunjung hanya membayar tarif parkir sebesar Rp3.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Konsep yang diusung dalam kegiatan ini adalah konsep tradisional dengan ciri khas tidak memakai bahan-bahan plastik, namun memakai bahan dari alam seperti pembungkus menggunakan daun jati dan daun pisang sebagai alas makan. Salah satu minuman tradisional Nusantara yang dijual yaitu kolok gedang. Dijual dengan harga 2 kreweng atau senilai Rp4.000. Terdapat pula makanan tradisional seperti getuk dan juga godokan. Godokan ini yaitu makanan yang dijual dengan cara direbus, seperti pisang rebus, kacang rebus, maupun ketela rebus. Dijual dengan harga 1 kreweng atau senilai Rp2.000. Terdapat pula masakan Nusantara lain seperti mie kenyol, apem comal, dan masih banyak lagi makanan-makanan serta minuman Nusantara yang disediakan di hutan kota Raja Wali setiap Minggon Jatinan ini. Hutan kota Raja Wali juga dijadikan sebagai sarana bermain anak, sarana olahraga, dan juga sarana edukasi. Selain terdapat makanan serta minuman tradisional Nusantara, terdapat pula permainan-permainan tradisional seperti engklek. Hutan kota Raja Wali dipenuhi pepohonan jati. Kali ini kami sedang mewawancarai Ketua Pengelola Minggon Jatinan, yaitu Bapak Anas. Menurut beliau, dengan diadakannya Minggon Jatinan di hutan kota Raja Wali ini dapat menambah daya tarik masyarakat setempat sebagai tempat rekreasi saat akhir pekan. Selain itu, Minggon Jatinan yang mengusung konsep tradisional Nusantara menjadi ciri khas sekaligus daya tarik tersendiri tidak hanya masyarakat setempat, namun juga masyarakat di luar Kabupaten Batang. Kali ini kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pedagang kolok gedang di Minggon Jatinan. Beliau merupakan Ibu Wahyu. Menurut beliau, dengan diadakannya hutan kota Raja Wali ini yang mengusung tema tradisional Nusantara dapat menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Batang. Untuk menjaga lingkungan, terdapat pula tulisan-tulisan seperti "Ampun udut ten mriki", yang artinya dilarang merokok di tempat ini.
Kemudian terdapat pula petunjuk arah menggunakan bahasa Jawa, tempat wisuh yang artinya tempat mencuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 studi eksplorasi kelas 6B. Di sini kami akan melakukan observasi ke situs budaya Arca Ganesa yang ada di Desa Pejaten, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang. Ayo ikuti kami. Situs Cagar Budaya Arca Ganesa terletak di Desa Pejeten, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang. Situs cagar budaya ini menjadi salah satu tempat wisata bersejarah di Kabupaten Batang. Karena terdapat Arca Ganesa, peninggalan dari dinasti Sanjaya Mataram kuno yang telah berusia lebih dari 50 tahun. Walaupun situs cagar budaya ini terletak di tengah permukiman warga, namun seorang sejarawan dari Perancis pernah berkunjung ke sini. Selain Arca Ganesa, terdapat pula Arca Nandi, relief Kalacakra, dan juga bata merah. Menurut penuturan Bapak Mulyanto selaku penjaga sekaligus juru bicara cagar budaya situs Pejaten ini, dikatakan Ganesa yang ditemukan oleh Pak Karyo dari Dusun Miluwung, Desa Rejosari Barat kurang lebih pada tahun 1976 dengan ukuran cukup besar, yaitu tinggi 100 cm, lebar 95 cm, dan tebal 47 cm. Selain ditemukannya Arca Ganesa, ditemukan pula Arca Nandi. Nandi yang berada di situs Pejaten sebenarnya lebih dari satu, namun 3 lainnya dibawa di Museum Ronggo Warsito, Semarang. Arca Nandi yang berada di Pejaten kondisinya sudah tidak utuh dengan ekor yang hilang. Selanjutnya terdapat pula Lingga dan Yoni. Lingga merupakan gambaran dari laki-laki karena bentuknya yang mirip dengan alat kelamin pria. Lingga juga bisa diartikan sebagai simbol kejantanan pria. Sedangkan Yoni menggambarkan perempuan karena bentuknya mirip dengan alat kelamin perempuan. Arca-arca tersebut sudah diakui oleh para sejarawan dan ahli arkeologi tentang keasliannya dan dinobatkan sebagai peninggalan Mataram kuno. Makam Syekh Maulana Mahribi terletak di Desa Ujung Negoro, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sejarahnya, dahulu ada yang bermimpi ditemui dalam alam bawah sadar. Kemudian diperiksa kebenarannya. Keberadaan makam tersebut dikuatkan oleh Habib Lutfi bin Yahya. Sebelumnya, makam Syekh Maulana Mahribi tersebut ditemukan sekitar tahun 1940-an sebelum kemerdekaan. Makam tersebut mulai ramai dan diketahui banyak orang pada tahun 60-an. Setelah ramai peziarah, makam tersebut terus dijaga, diziarahi, dihaulkan, disyiarkan oleh para ulama. Makam mulai dipugar pada tahun 1990-an di bawah kepemimpinan Lurah Kasmudi. Pemugaran dan perawatan dilakukan secara terus-menerus hingga saat ini. Apalagi dengan adanya proyek PLTU 2 kali 1000 megawatt, makam tersebut semakin terawat dan semakin ramai didatangi oleh peziarah. Di depan makam Syekh Maulana Mahribi terdapat sumber mata air suci. Air tersebut terus mengalir dan ditampung ke dalam kendi.
Wisata ini pun memiliki sarana prasarana yang cukup memadai, seperti tempat parkir yang luas, beberapa toilet umum pria dan wanita, dan terdapat pula banyak penjual, diantaranya penjual makanan ringan, ikan asin, buah, kacamata, baju, serta lainnya. Selain itu, jalan menuju pemakaman mudah diakses. Biasanya sebelum masuk kompleks pemakaman, masyarakat terlebih dulu akan bersuci. Di sana sudah tersedia 2 masjid untuk jamaah putra dan jamaah putri.